Lab parasit itu terdiri ada sekitar 6 dosen ya, Dr. Loli, Dr. Vera. Dr. Vera kemarin sudah ngasihkan ya, Dek, ya? Sudah memberikan ya? Apa dia? Yang diberikan apa? Yang diberikan topiknya apa kemarin kuliahnya? Lupa. Protozoa usus atau nematoda usus? Atau apa? Izin dokter, iya benar dokter. Bener apa? Protozoa usus dan Iya, nematoda usus. oke ya, nggak apa-apa. Ini sudah diberikan. Ini kita sekarang masuk ke praktikumnya semua. Jadi gini prinsipnya, prinsipnya kalau parasit itu berada dalam tubuh manusia ya, kita bermusik. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa tentang host ya, ada integrated host, dependent host. Karena ini kita manusia, kita akan membicarakan tentang manusia. Penyakit yang bermasalah di Indonesia adalah malaria, Dek. Kembali lagi, malaria itu kan tahu kemarin kita kan banyak menyebabkan kematian. Nanti saya akan kuliah malaria yang ringan ya. Toksoplasma sering terjadi. Toksoplasma itu adalah yang ada di kucing ya. Makanya kan bayi lahir dengan kepala besar, hidrosefalus itu salah satunya adalah karena faktor toksoplasma. Yang disebabkan soil transmitter helminth ini kemarin Dr. Vera pasti soil transmitter helminth maupun non soil transmitter helminth. Jadi cacing ya. Banyak sekali nanti cacing-cacing yang ada di dalam tubuh manusia yang penyebarannya bisa lewat tanah maupun tidak lewat tanah. Filariasis yang kita kemarin bicarakan mungkin tidak terlalu banyak disinggung di praktikum ini. Yang mikosis ini tidak juga ya, ini masalah jamur. Jadi pertama kita mengarah ke cacing ya. Cacing kemarin kita sebutkan ada 2 macam bentuk dewasanya ya, soil transmit dan non soil. Soil itu ada tanah, transmit adalah suatu transmisi ya, perpindahan atau langsung suatu siklus hidup dari suatu helminth adalah cacing yang soil memerlukan tanah. Apa yang memerlukan tanah? Salah satunya Aspergillocodes yang kita kemarin sudah diajarkan, tadi kurang, kemarin saya tidak mengajarkannya ya. Hookworm, cacing tambang. Ya. Non soil yang tidak memerlukan tanah, Enterobius vermicularis yang kemarin juga kita sudah jelaskan. Terus Tania siganata. Tania ini adalah bukan nematoda tapi bagian dari platyhelminth. Jadi cacing yang pipih. Yang Tania siganata, Tanisolium. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Tania ini ada cacing pita dia, ya. Jadi cacing pita. Cacing pita itu saginata ini cacing pita pada sapi, Tanisolium pada babi. Oke, siap. Terus bagaimana memeriksanya? Kan ini dalam tubuh ya, yang semuanya dalam tubuh manusia ya. Pemeriksaan adalah satu, kalau cacing jelas menggunakan feses. Feses adalah di mana kenapa feses? Karena banyak terdapat di feses. Biasanya paling banyak adalah berupa telur, ya, telurnya mereka, telur cacing tadi. Karena bentuk dewasa juga ada, yang sering adalah lumbricoides, yang cacing belang tadi. Ya, yang paling banyak tapi kebanyakan adalah telur atau larva dalam feses. Nah, mereka karena terikat di usus halus maupun usus kasar, mereka sulit untuk keluar lewat feses, telur. Nah, ada pemeriksaan darah juga. Darah misalnya malaria, pasti bukan feses yang periksa, adalah malaria. Filariasis, yang kemarin ingat mikrofilaria yang berperiodik bisa malam, bisa siang. Nah, toksoplasma darah. Anal swab. Nah, anal swab ini Gram Scott adhesive tape istilahnya. Ini memeriksa Epidermis vermicularis. Vermicularis seperti cacing kremi kemarin yang gatal-gatal kalau pada malam hari karena tadi kita kemarin saya jelaskan cacing kremi ini atau Epidermis vermicularis ini betinanya akan bertelur di perianal. Ya, sehingga merasa gatal pengambilan dengan cara anal swab ada Graham Scott adhesive tape. Ya, ini ujian termasuk deh ya. Ujian saya tidak khusus ujian ini. Saya tidak khusus ujian praktikum. Saya masukkan ini apa namanya ke ujian modul ya. Saya masukkan pertanyaan ini ke ujian modul untuk praktikum ini. Kalau kalian offline ujiannya itu langsung di tempat lihat mikroskop maupun lihat
lihat preparatnya di lab. Karena ini online terpaksa saya menggunakan ujian praktikum ini masuk ke ujian modul ya. Oke, pemeriksaan feses biasanya menggunakan 3 larutan air garam faal 0,85%, larutan iosin, larutan lugol. Nah, terlihat tanpa ada perlakuan apa-apa. Jadi, preparat misal tadi misalnya feses tadi yang kita tidak mengandung telur, kita teteskan air garam faal pada, objek gelas ya, objeknya ditutup sama cover gelas. Terus dilihat dengan pengamatan mikroskopik dengan pembesaran sampai 100 atau 1000. Ya, baru terlihat adanya telur tadi ataupun larva ya. Ini sama aja faal, iosin, lugol ini benar larutan yang digunakan untuk melihat sebagian besar cacing yang nematoda usus ya. Nah ini nggak ada bedanya, bedanya cuma warna aja, warna latar belakangnya deh. Kalau ini putih bersih, saya lupa iosin ini warna merah atau biru ya, hijau ya saya lupa. Lugol ini juga kurang lebih ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat preparatnya, nematoda ini disebut, Ascaris ya, Nek, ya. Coba. Oh, nggak ada tulisannya ya. Ini Ascaris lumbricoides, Dek. Ini Ascaris lumbricoides, jadi cacing gelang. Yang mulai terbesar dalam perut manusia ya, nematoda ya, bukan, eee, entar ada lebih besar lagi, nematoda. Jantannya bisa sampai 10 sampai 30 senti, betinanya 22 sampai 35 senti. Ya, ini, biasanya depan tuh lebih ramping. Jadi kalau lihat ke kepalanya mana sih biasanya yang lebih ramping. Lebih ramping adalah depannya daripada belakang-belakang tuh ekornya. Nah, kalau ini kalau kita lihat kalau jantan mudah, kalau jantan tuh dia lebih ini deh, lebih apa namanya, dia melingkar, yang kita bilang kemarin ini jantan. Jantan, nah ini ekor, bukan kepala. Ya, ini ekor, ya. Ini kepalanya, ini ekornya. Ya, kalau jantan dia melingkar, sedangkan betina tidak lurus saja. Nah, betina di mana-mana lebih besar. Jadi gini, kalau kita berbicara parasit, biasanya betina dia lebih besar dan lebih panjang daripada jantan. Beda manusia ya, manusia lebih besar atau lebih tinggi secara umum ya, bukan secara ini ya, daripada wanita. Tapi kalau untuk parasit, bukan hampir, semua ya, semua betina itu lebih besar daripada jantan. Beda beda sama manusia. Oke, sekarang nah ini kemarin saya tidak mengajari ya Trichuris struktura. Ini termasuk soil transmission helming juga. Mungkin Dr. Vera yang ngajarin, sorry. Saya kan cuma pengantar kemarin. Trichuris struktura ini bentuknya seperti cambuk ya. Cambuk ya, seperti cambuk. Jadi ini kepalanya mana? Yang mana kepalanya? Siapa tahu? Kepalanya mana? Yang mana? Halo? Ya dokter, saya Sevia izin Iya. jawab. Iya. Kepalanya yang kecil dokter, yang Iya. itu. Iya, jadi yang cambuk nih kepalanya deh ya, bukan ini. Bukan ini. Ini kepala yang kecil. Ini ekornya ini. Ya, kalau kita nggak tahu dikira cambuk ini adalah ekornya, padahal kebalikan. Nah, ini ya yang ini kan di usus besar, apa namanya, menempelnya. Kepalanya tidak masuk ke dalam usus. Ya, jadi ini ekornya justru. Bedanya apa namanya, jadi disebutkan anteriornya 3/5 seperti rambut. Jadi jadi di bagian tubuh satu bagian itu 3/5-nya adalah bagian anteriornya, sedangkan 2/5 adalah bagian ekor yang besar. Nah, kembali lagi, betina lebih panjang ya, lebih panjang daripada lebih panjang, lebih besar daripada jantan. Oke, ini hukum. Hukum ini nanti kalau kalian di praktikum, di praktikum di mana, di lab, bentuknya pergi nanti di slide di mikroskop, bisa kelihatan. Karena saya ambil dari internet ya, kurang lebih sama ya, seperti ini kelihatan. Ya. Nah, hookworm ini cacing tambang ya, cacing tambang sudah saya jelaskan juga kemarin, Vera juga jelaskan mungkin ya. Ini karena cacing tambang ini bedanya ada 2 kemarin saya bilang kan, Necator americanus sama Ankylostoma duodenale. Ankylostoma duodenale itu ini ya, ini cacing tambang dua macam pada manusia.
Necator americanus ini bentuknya seperti huruf S kalau dia posisi istirahat ya, huruf S ya. Beda sama Ankylostoma didonale dia bentuknya huruf C. Ya, itu bedanya deh ya. Jadi kalau lihat dari posisi istirahatnya ada 2 macam ini, ada, Necator americanus sama Ankylostoma didonale, dan posisi istirahatnya kalau yang Necator, dia berupa huruf C, huruf S ya, sedangkan ini huruf C, melengkung aja dia, untuk yang, Ankylostoma didonale. Jantannya, nah sekarang ada beda jantan betinanya. Kalau jantannya biasanya, ada ini yang disebut bursa copulatrix gitu ya, di ujung. Kalau betina tidak ada ya, tidak ada. Sedangkan jantan ada semacam benang-benang atau rambut-rambut ya. Ini bursa copulatrix namanya. Ya ini ya. Panasnya kelihatan deh ya. Kalau saya kasar saya jantan kelihatan ya. Oke, Yes, dokter. ya, jadi ini adalah pasti ekornya untuk jantan, ya. Ini bagian daripada alat genitalnya bagi pria, bagi jantan, bursa copulatrix ya. Ya, oke. Sama seperti ini sama, sama untuk yang Ankylostoma didonale, bursa copulatrix ada, tapi bentuknya seperti huruf C. Ya, saya singkat aja ya untuk kalian ya. Tidak terlalu dalam ya, harusnya kalau dalam sampai gigi-giginya kelihatan. Ya, oke. Sekarang, Enterovermicularis. Enterovermicularis yang kemarin cacing kremi yang gatal-gatal pada malam hari, pada pagi hari, sebetulnya mili deh, termasuk paling kecil, kecil juga dia ya. Dia 2-4 mili, sedangkan betinanya 8 cm, jadi betina selalu lebih besar ya. Dan di lehernya cervix alae ya. Alae itu, pelebaran daripada nanti, lihat gambarnya ya, cervical alae itu kan di leher. Ada pelebaran daripada bentuk lehernya, lebih lebar dibandingkan bagian kepala dan badannya. Bubble esophagus kalau lihat di dalamnya ada 2, ada bubble itu kan seperti ini deh ya, double bubble itu seperti apa namanya, lingkaran ya, semacam bubble. Semacam bulat-bulat dan bulatannya di bagian esophagus, saluran pencernaannya itu ada 2. Itu tanda-tanda Enterovermicularis ya. Sama, jantan juga sama sebenarnya ya. Oke, dan kita lihat nanti, nah ini, cervical alae-nya. Nah, maksudnya ini. Ini ciri-ciri khas daripada Enterovermicularis. Ada pelebaran daripada kepalanya. Ya. Tapi bubble-nya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya misalnya. Oh ya, ini bubble deh. Nih, 2. Ya, ini 2 bubble esophagus. Jadi di esofagusnya ada 2 bunderan besar. Oke. Ini jantannya nggak usah karena, seperti bursa copulatrix tapi kecil, menandakan jantannya dengan betina. Yang penting kalian tahu aja ya bahwa cacing ini bentuknya seperti ini, ukuran sekian, ciri khasnya seperti ini, ya seperti itu ya. Jadi saya nggak terlalu dalam kembali lagi, saya nggak terlalu dalam. Jadi hanya untuk mengenalkan kalian bahwa cacing, yang ada dalam tubuh manusia itu bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuk dewasa tadi ya, sudah bentuk dewasa deh ya. Sekarang kita masuk ke spesimen feses yang bentuk telur. Nah, ternyata telur cacing itu berbeda-beda, wah ya, seperti telur ayam, telur bebek, telur puyuh kan beda-beda itu. Begitu cacing. Nah, padahal telur ini bagian yang terpenting untuk diagnosa cacing dalam perut manusia, karena jarang dewasa yang keluar deh. Jarang ditemukan dewasa yang keluar dalam feses. Biasanya mereka kalau mati ya mati, udah hancur. Tapi telur sering ditemukan. Nah, contohnya kita lihat turun apa ini sekarang ya. Telur Ascaris lumbricoides. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk Ascaris itu ada fertil dan non dan fertil. Kalau unfertil bentuknya dia melonjong seperti gini, tidak ada batasnya. Nah, fertil yang ini agak bulat tapi ada lapisannya.
Yang infektif lapisnya ada 3. Ada 3 yang isinya adalah larva. Ini bentuk daripada telur askaris atau yang disebut cacing gelang. Ya. Kalau di mikroskop terlihat seperti gini. Ya. Nah, lapisan ada 3 ya. Lapisan itu ada 3, albuminoid, epithelium licoidal, sama satu lupa saya. Udah lama nggak bawa ini. Nah, albuminoid ini albumin yang paling luar ini deh. Yang gerigi-gerigi ini, yang putih kasar ini. Nah, fungsinya apa? Untuk melindungi pada saat telur ini masuk ke dalam tubuh manusia. Kita tahu dalam tubuh manusia itu ada zat asam lambung yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi karena dia ada lapisan keras, ini dia selamat. Jadi bisa masuk ke usus halus. Nah, kalau nggak ada ininya, ini disebut decorticated. Ada yang paling kanan ini yang panas saya, ini decorticated. Fertil, tapi nggak punya lapisan albuminoid yang luar. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh manusia, mudah dipecahkan oleh asam lambung. Ya. Tapi kadang-kadang dia setelah lolos dari asam lambung menjadi decorticated bisa saja sih. Tapi biasanya dia lengkap lapisannya. Ini telur Ascaris lumbricoides bentuknya seperti ini. Oke, sekarang telur hookworm. Hookworm ini tadi cacing tambang ya. Nah, ada 2 kan Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Nah, ini tidak bisa dibedakan bentuknya. Nah, ini bedanya. Jadi antara Necator sama Ankylostoma tidak bisa dibedakan. Bentuknya seperti ini, ya, jernih. Jadi cangkangnya ini jernih ya. Nah, ini bentuk larva di dalam. Ini salah satu ciri dari Necator americanus maupun Ankylostoma duodenale. Nah, ini sekarang cacing pita deh. Ini agak loncat ya. Ini cacing pita. Cacing pita itu kemarin saya bilang ada Saginata, Taenia saginata, Taenia solium. Taenia saginata ini cacing pita pada sapi, Taenia solium ini pada babi. Ya, ini telurnya seperti berradier istilahnya, bergaris-garis seperti ini. Oke, terus ini Trichuris sama Enteric vermicularis. Trichuris tricura ini cacingnya khas dia. Dia punya mucoid plaque di ujung-ujungnya. Cuma satu-satunya mucoid plaque satunya ya. Jadi ada khas seperti apa? Seperti biji apa ya? Ada ujungnya ada bundar gini. Dan Enteric vermicularis juga khas juga. Satu sifatnya bagiannya tidak pernah bulat sama simetris, tapi biasanya dia lengkung, terus agak flat. Bentuknya dia tidak simetris. Ini telur dari Enteric vermicularis. Sedangkan pada Trichuris bentuknya ada mucoid plaque di ujung-ujungnya. Oke. Ini khas-khasnya ya. Jadi beda-beda cacing yang ada dalam tubuh manusia. Apa nih? Oh, kok aslinya. Bentar ya, ulang dulu ya. Kelewatan ini. Oke. Itu ya, jadi prinsipnya kalau cacing-cacing usus yang di Jantitor vera bentuknya seperti dewasanya itu dan telurnya seperti yang saya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke bab lainnya, maksudnya ke jenis parasit lainnya. Ini cacing tambang, Spicifera, mungkin sudah belajar vera sedikit ya, hookworm, cacing tambang tadi, bentuknya C kalau Ankylostoma, Necator bentuknya S, sedangkan vermicularis ada khasnya adalah cervical ally-nya. Di bagusnya ada double bab. Terus telurnya tadi Ascaris lumbricoides ada 3 lapis ya. Ada yang fertil, yang memanjang dan infertil. Dan fertil yang ini dan infertil yang memanjang. Terus hookworm itu bentuknya bening, cangkangnya bening, ada embrio dalamnya. Sedangkan Taenia bentuknya bulat, radier itu garis-garis. Ini khas daripada telur cacing pita.
Terus terakhir Trisura turpura bentuknya ada mucoid, sama kalau yang Enterobius adalah satu cekung, satu datar, dia tidak simetris. Ada pertanyaan? Masalah tadi sudah dijelaskan. Oke, kalau nggak ada, saya teruskan. Jangan cacing pita dulu deh ya. Cacing pita ya, Cestodani bagian jadi Cestodani bagian daripada platyhelmin deh. Platyhelmin itu cacing yang pipih. Tadi yang bulat, yang dari kita belajar tentang bulat kan pipih. Bentuknya pipih seperti pita, makanya platypita. Jadi ya kita, jadi bentuknya pita. Yang kemarin saya tanya kemarin sampai berapa panjangnya dewasanya? Solium sama saginata? Izin dok, 12 meter ya dok? Iya, 2 meter. Ya, itu pada yang mana, Dek? Cacing yang saginata atau solium? Yang paling panjang yang saginata solium. Yang pada sapi itu pada babi. Mohon maaf dok, sepertinya saya lupa dok. Oke, ada yang lain? Kalau dari hostnya terlihat jelas ya. Kalau sapi sama babi besar mana, Dek? Babi sama sapi? Sapi, dok. Sapi dok. Iya, oke. Jadi lebih panjang sapi ya. Jadi Tania saginata itu pada sapi yang panjang sampai 12 meter dalam perutnya. Sorry, maaf. Saya salah. Jadi ini dalam perut manusia deh ya. Jadi yang 12 meter dalam perut manusia. Kalau dalam sapi itu bentuknya biasanya kista. Makanya definisi hostnya itu adalah sebenarnya pada manusia, definisi hostnya. Karena di manusia dalam bentuk dewasa. Intervensi hostnya pada sapi atau babi. Cuman kira-kira lebih berbahaya mana, Dek? Cacing pita pada sapi atau pada manusia? Maksudnya cacing pita sapi, ada saginata, atau cacing pita solium pada babi? Berbahaya mana? Menurut kalian? Karena sapi lebih besar ya, yang lebih besar mana? Lebih berbahaya mana? Izin menjawab, dokter. Ya. Menurut saya mungkin lebih berbahaya yang cacing pita pada babi, dokter. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Kenapa berbahaya? Kalau itu saya, mohon maaf dokter, kalau alasannya saya kurang paham juga. Ya, nggak apa-apa, kalian belum tahu memang ya. Oke, jelaskan memang Taenia solium walaupun lebih pendek daripada saginata, itu lebih berbahaya. Bukan berbahaya cacingnya, tapi gini ceritanya. Makanya gini, jadi waktu kemarin nggak diajar sama Dr. Vera ya, Dek ya, untuk cacing pita nih. Nggak diajarin ya. Coba ya, ada nggak ya situs hidupnya. Oke. Nggak kelihatan ya. Jadi gini, cacing pita ini penyebarannya atau transmisinya melalui makanan deh, ya makan ya. Jadi oral, jadi bentuk masuknya ke dalam mulut, ke dalam manusia, ke dalam mulut manusia lewat oral, ya port of entry-nya yang kita cerita kemarin. Dari mana? Ya memakan dagingnya, ya. Jadi memakan daging babi, memakan daging sapi yang belum terlalu matang. Jadi kistanya itu bukan telur. Jadi dalam tubuh sapi babi itu ada namanya kista. Nah, jadi kistanya itu yang termakan oleh manusia yang ada dalam daging mereka, daging babi atau daging sapi yang tidak matang, misalnya sate atau apa, termakan dalam tubuh manusia. Nah, dalam tubuh manusia biasanya ya dia jadi habitnya di sus halus deh ya. Habitat di sus halus habitatnya mereka. Nah, nanti kista ini yang di dalam daging babi sama sapi yang termakan manusia ini akan membentuk dewasa dalam tubuh manusia yang bisa panjang 12 meter tadi.
4 ya. Nah, tapi masalahnya biasanya kalau seperti ini masalah absorpsi makanan saja karena dia usus halus. Nah, tapi masalahnya sekarang kenapa padahal cacing pita sapi ini lebih panjang 12 meter, harusnya lebih berbahaya kan, lebih berbahaya yang sapi dibandingkan babi yang cuma 6 meter sampai 8 meter. Ya, sebenarnya ya, Adik ya. Jadi bukan masalah makan dagingnya yang berbahaya, tapi masalah sekarang adalah apabila manusia memakan telurnya, Dek. Telurnya jadi gini, pada beda sama sapi. Sapi itu kita tahu tadi kita kan bahwa intermediate host tadi ya, bahwa dia tidak bisa berbentuk dewasa. Nah, tapi pada yang solium, yang babi, bisa dua-duanya bisa menjadi definite host. Nah, jadi pada babi pun bisa menjadi definite host. Jadi kalau manusia yang terinfeksi mengeluarkan buang air besar ya, ada namanya proklotit. Proklotit terdiri dari telur-telur, banyak ribuan telur di tanah termakan oleh babi ya, termakan oleh babi ya, termakan oleh babi. Mungkin babi makan rumput maksudnya tujuannya ya, termakan telur yang dianu manusia atau dalam tubuh apa namanya? Babi ini bisa berkembang menjadi dewasa juga. Nah, setelah itu bertelur. Nah, telurnya dari kotoran babi ini, yang telur babi, itu sehingga lalat atau apapun ya yang menghantar ke manusia, nah itu sangat berbahaya sekali. Karena kalau telur Tanisolium ini termakan oleh manusia, dia tidak bisa menjadi dewasa dalam perut manusia. Dia akan menjadi larva yang bisa kemana-mana, ya ke mata, ke otak, mana itu bisa menyebabkan kematian. Ya, makanya berbahaya sekali kalau ada rumah yang dekat dengan peternakan babi atau pemeliharaan babi. Karena justru kotoran babi itu yang ada telur Tanisoliumnya itu, bila termakan oleh manusia di sekitarnya, terserah dibawa lalat atau apapun ya namanya, mungkin anak-anak bermain. Anak main itu justru berbahaya dibandingkan kista yang dimakan dari dagingnya. Karena kalau dagingnya dimakan, dia akan menjadi dewasa, dia akan mengabsorpsi makanan yang ada dalam usaha saja. Tapi kalau kita termakan telurnya, nah itu sangat berbahaya karena telur itu akan menjadi larva yang bisa kemana-mana. Kalau banyak, bisa kemana-mana, dia ke mata, ke otak, maka banyak penyakit yang disebabkan oleh babi ini. Makanya mungkin saya sebagai orang Islam juga bersyukur ya dilarang memakan babi, apapun memelihara babi, karena salah satu alasannya adalah bahwa babi ini berbahaya. Ya, dalam segi parasit ya, belum segi-segi yang lainnya lagi. Oke, kalau sapi nggak bisa. Kalau sapi dia tidak bisa mengeluarkan telur daripada tania ini. Jadi tidak masalah karena dia tidak bisa mengeluarkan telur dari kotorannya. Yang punya kemampuan adalah yang babi. Oke, itu yang tania deh ya. Panjang sekali ya sampai jadi kepalanya juga berbeda ya. Kepalanya itu punya Tanisolium dan Sagittata. Kepala ini biasanya mencengkeram di usus halus deh untuk menyesap makanan yang ada di sana. Terus badan-badannya disebut proklotit. Jadi dia seperti pita. Nah, ini pita. Bergas-gas ini pita. Proklotit namanya. Proklotit ini terdiri yang ada bertelur, banyak sekali telur di dalamnya. Ini yang dikeluarkan oleh manusia, dalam fesis manusia. Nah, ini. Jadi bedanya proklotit solium sama Sagittata itu kalau solium itu dia pendek-pendek ya. Kalau Sagittata lebih panjang seperti gini. Nah, ini cabang-cabang telur semua isinya, telur semua isinya. Jadi dia kalau dalam tubuh manusia itu yang dikeluarkan ini bukan telurnya, yang dikeluarkan tubuh manusia adalah proklotit ini, ada telurnya, di tanah masih pecah lagi, telurnya keluaran semua. Ya. Ada pertanyaan deh di cacing pita ini? Nah, bingung ya kalau tidak langsung ke praktikumnya, ke praktikum bisa kita lihat kita dalamnya, tapi kalau karena kondisi ya nggak apa-apa. Ya, jadi kembali lagi Taenia sama solium ini bentuknya pita, seperti ini bentuknya. Panjangnya pun bisa 12 meter, yang satu yang Sagittata, yang sapi solium bisa 6 sampai 7 meter saja. Terus hemafrodit. Hemafrodit artinya, hemafrodit itu berarti
jantan betina ada di dalamnya, Dek. Jadi dia nggak perlu lagi jantan sendiri, betina sendiri. Jadi hemafrodit ini berarti mempunyai dua alat produksi, jantan maupun betina. Ya, di dalamnya itu ada jantan betina. Jadi memang ada parasit yang mempunyai dua. Jadi dia tidak perlu lagi butuh jantan atau butuh betina untuk kawin. Dia mengawinkan dirinya sendiri. Dia disebut hemafrodit. Ya, bukan bencong deh, bukan ya, bencong lain lagi. Kalau bencong itu cuma satu alat produksi kan, misalnya ya cowok, cewek, cewek. Cuma tinggal lakuin seperti cewek, gitu kan. Nah, kalau dia tidak, dia mempunyai dua alat kelamin yang ada dalam tubuhnya, sehingga perkawinannya mudah karena di dalam tubuhnya sendiri ada perkawinan untuk memproduksi. Nah, tadi dari skolek itu kepala, next itu ada lehernya, strobila itu badannya deh artinya ya. Jadi skolek kepala, neck leher, strobila itu badannya. Nah, badannya terdiri dari proklotid. Jadi ini misalnya ini kepala ya, neck itu darah sini aja. Nah, ini semua adalah strobila, yang panjang strobilanya. Nah, ini strobila terdiri dari proklotid, 1, 2, 3, hampir ribuan proklotid, banyak sekali. Makanya panjang sekali ya. Oke, itu bagian-bagiannya dalam tubuh ini ya. Nah, ini disebut proklotid ya, bagian dari strobila. Nah, yang ini telur ini, Nek. Nah, ini neck sini aja, terus kepalanya. Nah, selebihnya ini strobila namanya, Dek. Nah, terdiri proklotid. Ya, ini satu pita ini yang disebut proklotid ya. Nah, ini strobila. Oke, itu bentuk dari dewasanya. Bentuk ini nanti sudah dilihat kan, bentuk apa namanya? Bentuk telur sudah dilihat tadi kan. Sudah. Oke, ada pertanyaan dari Pita? Mohon izin bertanya, Iya. Dokter. Saya Nur Umina Nadelia. Misal kita kan praktikum secara langsung, nah itu kita pasti melihat-lihat itu cacing-cacing. Mengingat tadi ada kata dokter, kotoran babi saja itu sudah ada telurnya. Nah, apakah pas kita praktikum itu nanti tidak tertular ke dokter apa gitu? Oke, Dek, makasih. Ya, Bagus pertanyaannya ya. Jadi praktikum itu sebenarnya bentuk preparat sudah dikeringkan gitu, Dek, ceritanya. Jadi dia tidak hidup lagi, tidak bisa berkembang lagi. Ya ada telurnya ada, Dek. Semua telur ada. Kami di lab ada telur-telurnya. Nah, tapi dia tidak bisa melakukan lagi karena sudah tanda kutip diawetkan lah tanda kutip. Ya, diawetkan kan sudah mati berarti. Jadi aman ya, kecuali kita pernah praktikum dengan mengambil langsung daripada feses penderita. Pernah dulu ada kedokteran tuh, cuma bukan gigi ya, kedokteran ya. Kedokteran tuh jadi pernah di angkatan 2000 berapa ya? Anak pertama 2001. Saya mengajar dari awal kan 2001 angkatan pertama kedokteran itu setiap manusia membawa kotorannya masing-masing ke lab. Nah, itu luar biasa baunya, Dek. Banyak dulu 48 orang angka pertama tuh bawa feses masing-masing, bermacam-macam aroma. Makanya waktu seru deh, semua pakai masker semua, tembus semua, nggak ada artinya masker itu. Karena 48 orang pagi-pagi membawa ya itu tadi bekal dari rumah masing-masing. Nah, karena dokter umum ya memang mau nggak mau harus merasakan itu kan. Kalau gigi kan nggak ada, aman kalau gigi. Jadi meriksa masing-masing. Nah, itu kan pasti masih hidup telurnya itu. Pasti saya rasa. Itu apa? Mungkin kalau makanya harus cuci tangan bla bla bla. Tapi kita ingat, kita kan ada disebut soil transmission. Jadi walaupun kita kena termakan telurnya, walaupun misalnya kita mau megang feses sendiri misalnya atau feses teman kita, terus kita mau tertelan, itu aman. Karena ada yang soil transmission helmin. Jadi dia nggak bisa berkembang tubuh kita sebelum dia berkembang di tanah. Tapi ada non soil tadi kan, Trisculus struktura, Aedes vermicularis, itu langsung bisa masuk ke manusia. Nah, itu yang berbahaya. Tapi setelah itu karena yaitu rasanya lab itu rasanya bermacam-macam aroma, udah tahun depannya perwakilan. Jadi satu kelompok punya siapa dibawa gitu. Nah, lama-lama hilang deh tradisi itu. Akhirnya kami
membawa satu yang diambil dari pasien rumah sakit, ya, yang diare bla 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 kita bawa. Nah, kalau cacing pita ini susah didapatkan karena cacing pita ini kan memang jarang sekarang kejadiannya. Kedua, yaitu tadi apa yang kita ada pun kita beli. Jadi ini kita beli, preparat kita beli di UI dan UGM yang sudah diawetkan, tidak aman. Ya, siapa lagi bertanya? Dok, Tasya izin bertanya. Ya, Dek. Silakan, Dek. Dok, kan ini dari semua cacing tadi, ada nggak dok yang cacing yang imun terhadap obat cacing? Makasih, itu aja dok. Ya, sebenarnya cacing itu kan sekarang kan sekali lagi jarang ya. Memang di zaman saya ada, Dek. Saya juga mengalami cacing waktu kecil. Ingat sekali kalau buang air besar itu, kalau pagi itu keluar cacing itu. Tapi tahun berapa kalian belum lahir kan? Nah, sekarang sejak daya tahan tubuh kita bagus, imun itu pengaruh banget cacing itu. Belajar, jadi kita kadang-kadang imun kita baik, belum tentu nggak ada cacing. Ada cacing, tapi dia tidak ada gejala klinis. Sekarang kita bisa apa namanya melawan ya dalam kutip ya. Kadang-kadang makanya disebut apa saya lupa nih yang punya gejala itu banyak cacingan. Ketahuannya apa? Ketahuannya mungkin ya itu tadi. Nah, pas pemeriksaan rutin misalnya, oh ternyata ada cacingnya. Kadang-kadang orang bilang kalau perutnya gendut buncit ada cacingan. Enggak juga, Cik. Bukan indikasinya itu. Kenapa perut buncit diindikasi cacingan? Karena zaman dulu seperti negara-negara Afrika ya, anak kecil perutnya buncit. Itu karena malprotein. Jadi proteinnya yang memang minimalis ya, sehingga nggak ada protein, sehingga cairannya yang keluar dalam perut. Indikasi bercacing juga, cacing kan memakan protein semua, sehingga kesannya orang itu malnutrisi, nutrisinya tidak seimbang. Kadang-kadang tanda-tanda orang malnutrisi itu ya keciking kurus tapi perutnya buncit ya deh ya, seperti itu. Maka seolah padahal sekarang kan orang buncit banyak ya, life style karena gemuk memang gitu loh. Jadi kembali lagi memang gejala cacing itu jarang, kecuali yang paling sering adalah kalau epidermokularis, gatal-gatal di sela-sela apa. Itu kalau diperiksa kemungkinan bisa didapat telurnya maupun dewasanya. Jadi kalau obat cacing sih sampai sekarang sih menurut saya masih bagus ya. Kita kan dianjurkan 6 bulan sekali minum obat cacing ya, Combatrin atau apa ya. Dianjurkan walaupun kita nggak merasa cacingan, kita dianjurkan untuk meminum obat cacing yang satu dosis setelah 6 bulan sekali. Jadi murah kok. Combatrin apa itu minum sekali, sebaiknya bagus seperti itu. Karena kita nggak tahu dalam tubuh kita ada cacing atau tidak. Kecuali kita kondisinya nggak baik, nanti ada gejala-gejala deh. Gejalanya salah satunya adalah ya diare seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak lanjutkan ya. Nah, ini yang diajukan Dr. Vera kemarin ya, saya nggak terlalu banyak. Ini adalah yang bersel 1 deh. Parasit bersel 1, selain malaria ya. Bersel 1, ini adalah histolytica ya. Karena Dr. Mona, jadi saya nggak nguasain ini apa namanya. Ininya apa namanya, letaknya. Kok gini. Ini sedikit lagi ya. Oke, jadi gini, ini mungkin Dr. Vera sudah mengajarkan deh ya kemarin protozoa usus ya. Ini maksud protozoa. Jadi protozoa itu berarti bersel 1. Bersel 1 itu berarti nggak bisa lihat langsung oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop ya. Bersel 1 bentuknya ada 2, bentuk trofosit dan kista. Trofosit bentuknya ya seperti ini ya, ada badannya, ada nukleusnya, kariosomnya, endoplasmanya, ada karena dia tropozoid. Bentuk tropozoid adalah tropozoid yang apa namanya istilahnya, yang membuat gangguan deh, karena dia memakan
Makanan salah satunya adalah makanannya red blood cell, sel darah merah yang dimakannya. Jadi beda sama kista. Nah, sama kista itu, nah seperti ini ya gambarannya, ini sel darah merah yang dimakannya. Ini intinya. Beda sama kista. Kista itu dia kondisi tidak memakan lagi. Namanya kista ya. Nah ini kista. Kista bentuknya bulat, tidak ada pergerakan lagi, tidak ada memakan apa-apa. Ini tapi dia berkembang menjadi inti-inti. Intinya banyak. Kalau nggak salah histolika 4 istrinya, sedangkan nanti yang Entamoeba coli ada 8. Yang bulat-bulat intinya deh ya, ini inti. Yang inti-inti. Kalau nggak salah 4 yang histolika, yang coli sampai 8. Itu perbedaannya. Jadi kista Entamoeba histolika sama coli itu bedanya adalah intinya. Nah, kan ada 2 macam, Entamoeba histolika, Entamoeba coli. Nah, coli, celahnya coli ya, oke. Coli ini biasanya tidak patogen, tidak terlalu patogen, beda sama Ascariasis coli yang bakteri. Nah, kalau Entamoeba coli dia tidak menyebabkan penyakit, bukan patogen. Ya, jadi kalau yang patogen yang menyebabkan penyakit itu adalah histolika, Entamoeba histolika yang bisa menyebabkan yang disebut disentri. Disentri itu bukan diare saja, tapi dia mengeluarkan cairan serta darah, deh, karena dia memakan darah dia. Ya, kadang-kadang cairan ada mengandung darah, ada cairan yang baunya khas ya, itu coli. Kalau diare biasa kan bakteri biasa ataupun cacing biasa. Ya, sedangkan histolika sama hemocoli ini merupakan bagian protozoa, tapi coli tidak menyebabkan penyakit atau tidak patogen. Tapi ada dalam tubuh manusia. Dikit saja ya, karena sudah diajarkan Vera, bentuknya ya seperti ini bentuknya kalau di mikroskop ya. Mikroskop, jadi misalnya bentuk kista lebih bulat. Tapi saya bilang histolika itu 4, sedangkan coli itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 deh intinya. Ya. So, inti 48 itu bedanya coli sama histolika. Kalau histolika cuma 4 intinya, sedangkan coli ada 8. Oke. Nah, kalau bentuk tropozoitnya, dia kalau saya diajarin biasanya gini, tropozoit untuk histolika bentuknya memang amoeboid namanya. Amoeboid tidak beraturan ya. Intinya biasanya lihat dari ininya deh, dari intinya. Ini inti. Kalau di sini intinya ini lebih besar. Nah ini RBC, red blood cell, sel darah merah yang dimakannya, yang kecil ini. Nah ini intinya. Nah intinya khasnya dari histolika, intinya besar, terus nukleusnya anak intinya di tengah. Ya, nukleusnya dan anak inti di tengah. Ya, itu yang tropozoit histolika beda sama yang coli. Coli intinya besar juga, tapi intinya di pinggir. Ya, untuk tropozoitnya ya. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi tropozoit histolika sama coli bedanya di anak intinya. Anak intinya biasanya coli di pinggir, kalau tropozoit histolika di tengah. Ya, kalau yang kista bedanya gampang. Kista coli ada 8 inti, sedangkan pada histolika 4 inti. Itu aja mungkin pengenalan dari ini ya, dari ini darah ya, pemeriksaan darah malaria nanti sekalian saya ini kan. Saya masukin ke pas setelah jelas malaria ya. Setelah ini penjelasan tentang plasmodium ya, tapi nanti dijelaskan setelah saya ini aja, setelah ngisi kuliah malarianya. Oke, itu saja mungkin bayangan praktikum apabila kita ada di lokasi di ini ya, di lab parasit. Sebenarnya banyak deh sebenarnya, tapi kembali lagi kompetensi dari seorang dokter gigi tidak sampai ke dalam jauh ya. Hanya saya rasa untuk mengetahui saja apa itu cacing-cacing yang ada dalam tubuh manusia. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya stop screen, saya ganti malaria ya. Nanti baru kita ke praktikumnya lagi tentang apa yang diperiksa di pasien malaria. Jadi ini sudah kita jelaskan tentang bagian ada di tubuh manusia, cacing, serta protozoa ya, yang ada tubuh manusia juga. Nah, terakhir nanti kita lihat bentuk dari Plasmodium malaria.